Pasar modal Indonesia di tahun 2025 masih menghadapi tantangan global dan juga global dan juga domestik, termasuk perlambatan ekonomi di beberapa negara. Ketidakpastian geopolitik serta kebijakan bank sentral dan pemerintahan baru Amerika Serikat. Namun demikian, saya optimis bahwa peluang tetap ada dan investor domestik semakin berperan dalam menjaga stabilitas pasar. Acara yang diselenggarakan oleh CNBC pada pagi hari ini relevan sekali untuk mengadres berbagai tantangan dan juga peluang tersebut. Tentunya dalam sesi diskusi nanti akan disampaikan berbagai strategi untuk meningkatkan kinerja investasi serta bagaimana mendorong kinerja emiten di tengah berbagai dinamika ekonomi global dan domestik saat ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sedikit memberikan highlight kinerja pasar modal Indonesia di awal tahun 2025. Pekan ini indeks sempat mengalami pergerakan yang cukup dinamis. Pada 20 Maret 2025, indeks ditutup di posisi 6.381,67 atau melemah 9,86% secara year to date, dengan kapitalisasi pasar juga melemah sebesar 10,82% year to date menjadi 11.000 triliun. Namun kita lihat bahwa rata-rata frekuensi transaksi harian tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,22% menjadi 119 juta transaksi dari 1,13 juta transaksi pada akhir tahun 2024. Hal ini terutama didominasi transaksi oleh investor domestik. Ya. Dan tentunya ini didukung oleh investor retail domestik. Sampai dengan Januari 2025 sampai dengan 20 Maret 2025 dan hal tersebut menjadi penyeimbang aliran dana asing sekaligus sebagai indikator meningkatnya kepercayaan investor domestik. Ya. Sementara itu pasar surat utang menunjukkan pertumbuhan positif dengan Indonesia Composite Bond Index atau ICBI mencatat kenaikan sebesar 1,92% year to date dengan ditutup di level 400,22. Selanjutnya penghimpunan dana tetap kuat dengan 19 penawaran umum efektif sebesar 27,14 triliun serta 143 perusahaan dalam pipeline dengan potensi 53,78 triliun, dan hal ini menunjukkan masih tingginya minat penghimpunan dana di bursa oleh perusahaan atau calon emiten. Sisi lain terhadap pelemahan terjadi pada kinerja pengelolaan investasi pasar modal. Ya. Per 19/2025 aset under management tercatat sebesar 816,29 triliun atau menurun sebesar 2,52% year to date. Untuk pasar modal syariah per 20 Maret 2025, indeks saham syariah Indonesia tercatat di posisi 201,88 atau melemah sebesar 6,38% year to date, dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai 6.419 triliun atau melemah sebesar 5,95% year to date. Dari sisi investor hingga 19 Maret 2025, jumlah SID mencatatkan peningkatan yang cukup menggembirakan, di mana saat ini jumlah total tercatatnya sebesar 15,7 juta SID, dan hal ini merupakan
tentunya pertambahan yang luar biasa, dan ini menunjukkan keberhasilan upaya inklusi keuangan yang telah kita lakukan bersama-sama. Dan menariknya, mayoritas SID individu didominasi oleh generasi muda di bawah 40 tahun yang mencapai lebih dari 79% dari total SID, yang menunjukkan potensi besar generasi ini dalam mendorong pertumbuhan pasar modal di masa depan. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, OJK terus mengamati dan menyesuaikan kebijakan untuk menjaga stabilitas pasar. Pada tanggal 19 Maret 2025, OJK mengumumkan kebijakan terkait pelaksanaan buyback saham tanpa RUPS sebagai respon atas tekanan pada indeks harga saham gabungan. Selain itu, pada tanggal 3 Maret yang lalu, bersama BEI dan juga dengan pelaku pasar, ya, kami telah menyampaikan juga bahwa kami mengeluarkan kebijakan penundaan pelaksanaan short sell untuk mengurangi volatilitas pasar. Tentunya ke depan kami terus berusaha untuk menjaga pasar modal Indonesia tetap stabil, transparan, dan juga berintegritas, khususnya bagi investor lokal, retail maupun internasional, institusional. Namun tentu saja upaya ini memerlukan kerjasama, sinergi, dan juga kerja keras yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di industri pasar modal Indonesia.